Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan dan masih semangat dalam menuntut ilmu. Oke, kita bertemu kembali pada mata pelajaran akidah akhlak, yaitu kelas 9 SMP Islam Sudirman Juwangi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam proses pelajaran ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Cukup. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada anak-anak untuk skema bab 1. Pertemuan pertama kita sudah membahas pengertian iman kepada hari akhir beserta dalil naqli dan aklinya. Mohon maaf, itu akli. Kemudian untuk pertemuan kedua yaitu macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya dan nama lain hari akhir. Dan untuk materi yang akan kita bahas ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya beserta nama lain hari akhir. Oke. Macam-macam hari akhir itu dibagi menjadi dua, yang dinamakan kiamat sughra dan kiamat kubra. Bisa anak-anak lihat kiamat sughra atau bisa disebut kiamat kecil, yakni berupa kematian makhluk secara individu maupun lokal. Jadi apabila ada orang yang meninggal, itu bisa dinamakan kiamat sughra atau kiamat kecil. Kemudian kiamat kubra atau dinamakan kiamat besar, yaitu hari di mana alam semesta akan hancur. Semua makhluk yang bernyawa akan mati. Semua terjadi secara serentak dan tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghindarinya. Dan kiamat sughra ini perlu anak-anak ketahui akan terjadi entah kapan waktunya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala hanya yang mengetahui kiamat, akan tetapi Allah sudah memberikan beberapa tanda-tandanya. Berikut yang pertama adalah tanda kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang pertama, banyaknya orang yang beranggapan bahwa ilmu agama sudah tidak penting lagi. Yang kedua, perbuatan maksiat terjadi di mana-mana. Yang ketiga, sering terjadi bencana gempa bumi atau bisa disebut bencana alam. Yang keempat, munculnya fitnah di mana-mana. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan yang keenam, banyaknya umat manusia yang menginginkan dirinya mati atau bisa disebut ingin membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Jadi bisa anak-anak perhatikan di sini beberapa tanda-tandanya. Mungkin di sekitar kita dan anak-anak sendiri pun bisa menemui tanda-tanda ini di lingkungan anak-anak. Berarti kalau anak-anak sudah pernah menemui tanda-tanda ini, berarti tandanya sudah termasuk kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang selanjutnya, tanda kiamat kubra atau besar. Nah, ini adalah kiamat yang hakiki, yang Allah Ta'ala hanya tahu kapan terjadinya. Di sini untuk tanda-tandanya, yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, banyak bermunculan binatang yang bisa berbicara.
Yang ketiga, rusaknya Ka'bah di Mekah. Yang keempat, lenyapnya kitab suci Al-Quran dari muka bumi ini. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dari tanda-tanda tersebut mungkin kita belum menemuinya. Akan tetapi kalau tanda-tanda sudah ada yang tersebut di tanda-tanda kiamat kubro, maka kiamat besar akan terjadi dengan waktu yang dekat. Itu tadi beberapa tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Maka dari itu, marilah kita selalu mengimani tanda-tanda atau mengimani hari akhir agar kita selalu bersiap-siap menghadapinya. Oke. Untuk tugas anak-anak cukup menulis dalil kiamat sugro dan kubro. Yaitu di sini dalil kiamat sugro di dalam surat Ali Imran ayat 185 beserta artinya. Yang kedua, dalil kiamat kubro di dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 dan beserta artinya. Ditulis di buku tugas, yaitu buku tugas akidah akhlak, dan sekedar mengingatkan untuk minggu besok atau Sabtu besok anak-anak sudah melakukan UH1 atau ulangan harian 1. Jadi bersiap-siap untuk belajar menghadapi UH. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.